Kemampuan bahasa Inggris warga Indonesia berada di urutan bawah dunia. Lo nggak malu apa? Vinny, darling, I have to remind you about the concept of the English divide. English divide adalah jurang di antara mereka yang bisa bahasa Inggris dan mereka yang tidak bisa bahasa Inggris. Bagi orang-orang yang bisa bahasa Inggris adalah sebuah komoditas, sebuah kapital yang bisa mereka akses karena mereka berasal dari kelas sosial tertentu dan tentu kemudian tingkat pendidikan tertentu. Dan bagi mereka yang tidak bisa bahasa Inggris, yang hidup dalam realitas materi, realitas sistemik yang berbeda, mereka tidak bisa mengakses bahasa Inggris. Tidak memungkiri bahwa ada dari mereka yang bisa mengakses bahasa Inggris, tapi tidak merata. Berbeda dengan bagi mereka yang punya privilege tertentu secara merata, mereka punya potensi yang sama untuk mendapatkan komoditas tersebut. Terserah mereka untuk mengambil atau enggak. Tapi bagi mereka yang tidak punya privilege tersebut, secara sistemik berbeda. Ini maksudnya apa? Oke. Kemudian di situ dibilang bahwa mungkin pendidikan tidak merata semua, tapi semua orang punya HP dan punya internet. Betul. Sekarang juga belajar bahasa tidak perlu kursus, ya. Tinggal Google sendiri atau tinggal buka YouTube gitu. Banyak sekali platform untuk belajar bahasa secara informal. Tidak perlu belajar secara formal lagi. Tapi kita lihat dari gejalanya apa di masyarakat kita. Ada konflik di antara mereka yang bisa bahasa Inggris dengan mereka yang tidak bisa bahasa Inggris. Misalnya dari meme nggak bisa bahasa Inggris gitu. Itu waktu itu kebetulan topik tesis S2 gue. Dan sumpah ya, itu gue nelitinya tuh bener-bener karena gue melihat kenapa urusan bahasa doang tiba-tiba menjadi sangat serius gitu. Kenapa? Karena bahasa adalah representasi dari realitas materi masyarakat. Bahwa ketika lo bisa bahasa Inggris, artinya lo punya akses terhadap hal-hal tertentu di masyarakat. Dan kalau lo nggak bisa bahasa Inggris, lo nggak punya akses tersebut. Sesederhana itu. Dan bahasa pun, kita nggak bisa bilang bahasa itu tidak politis. Bahasa itu sangat politis. Bahasa itu tidak netral. Dan walaupun bahasa Inggris sendiri mungkin di sini tidak punya agenda tertentu, tapi kebetulan bahasa Inggris adalah bahasa global, bahasa mobilitas sosial. Sehingga mau bagaimanapun juga, dan ini adalah struggle bagi kita para pengajar Vini ya, untuk membuat bahasa Inggris lebih accessible. Ya, kita mau semua orang bisa belajar bahasa Inggris, tapi kita tidak bisa ignorant terhadap realitas bahwa ada jurang sosial di antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Konfliknya itu sangat tinggi. Bisa aja dibilang, gampang kok, tinggal buka YouTube, tinggal download Duolingo gitu untuk belajar bahasa. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya privilege tersebut, mereka melihat bahwa, ya terus kalau gue bisa bahasa Inggris, terus kenapa? Tiba-tiba gue bisa mobilitas sosial gitu. Karena kan bagi orang-orang yang ya gue menemukan ya bagi orang-orang yang ngomong gue nggak bisa bahasa Inggris dan menjadikan itu seperti senjata gitu ya, akhirnya dia ngisengin orang-orang yang bisa bahasa Inggris lah di sosmed gitu atau gimana. Bagi mereka itu adalah ekspresi keresahan mereka terhadap sebuah jurang sosial di masyarakat. Dan mau gimana juga kita mesti sadar terhadap realitas tersebut. Dia pikir kalau walaupun dia bisa bahasa Inggris, so what? Gitu, walaupun bahasa Inggris adalah sebuah komoditas untuk mobilitas sosial, tapi dia akan tetap hidup dalam realitas sistemik tersebut. Ini namanya realitas materi. Kita, sebagai orang-orang dalam bidang pendidikan dan bahasa, harus berhati-hati untuk tidak menjadi elitis. Sangat mudah bagi kita yang punya privilege, yang punya akses terhadap bahasa, nggak usah bahasa Inggris, apalagi kalau kita bisa bahasa Inggris plus bahasa-bahasa lain, itu adalah sebuah privilege tentang realitas bahasa-bahasa tersebut sebagai komoditas di masyarakat modern kita. Kita mesti hati-hati untuk tidak menjadi elitis, karena sebagai pendidik, sebagai pengajar, kita harus percaya bahwa akses bahasa itu untuk semua orang. Dan ini tidak hanya di kelas saja, tapi juga dalam masyarakat. Kita tidak usah merasa malu kalau misalnya orang Indonesia tidak bisa bahasa Inggris. Bukan soal kita malu
orang Indonesia banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Kita harusnya malu. Kenapa? Kita, walaupun sama-sama masyarakat Indonesia, Republik Indonesia, kok aksesnya berbeda-beda? Bagi orang-orang dengan realitas materi yang berbeda ini, mereka tidak memandang akses terhadap metode-metode belajar yang aksesibel itu sebagaimana yang kita pandang aksesibel. Karena bagi mereka tidak ada bedanya. Apa yang kita melihat sebagai aksesibel belum tentu aksesibel bagi mereka yang punya akses yang berbeda dengan kita. Bagi orang-orang yang misalnya menggunakan meme gak bisa bahasa Inggris, gue yakin sebenarnya mereka setidaknya paham sedikit-sedikit dan mereka bisa belajar bahasa Inggris, tapi mereka bereaksi terhadap keresahan sosial yang diakibatkan oleh the English divide. Sehingga dari awal bahasa Inggris itu terlihat seperti musuh. Bahasa Inggris menjadi representasi terhadap akses dia yang tidak diberikan secara sama rata oleh masyarakat kita. Bahasa Inggris menjadi komoditas yang eksklusif bagi kelas tertentu. Walaupun padahal bukan, tapi kenyataannya seperti itu. Itulah English divide.